PP2. Di sini saya sebagai ketua kelompok Puspita Maharani, nomor absen 26. Nama saya Putri Suwati, saya nomor absen 27. Nama saya Resmadina, nomor absen 28. Saya Reva Aristiana, nomor absen 29. Saya Resya Analia Putri Utami, nomor absen 30. Nama saya Suci Aulia Ramadhani, nomor absen 37. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang pendudukan Jepang yang ada di Indonesia. Latar belakang pendudukan Jepang. Latar belakang Jepang di Indonesia pada tanggal 7 Desember 1941. Terjadi peristiwa yang besar. Pada saat itu Jepang menyerbu pangkalan angkatan laut di Pearl Harbor, Hawaii. Aksi Jepang ini merupakan sebuah gerakan invasi atau aksi militer yang kemudian dengan cepat merambah ke kawasan Asia Tenggara. Sehingga di Januari sampai Februari tahun 1942, Jepang menduduki Filipina, Pontianak, Balikpapan, Palembang, Tarakan atau Kalimantan Timur, dan Samarinda, yang mana waktu itu bangsa Belanda masih berada di wilayah Indonesia. Mengetahui hal itu, sekutu tidak tinggal diam. Mereka kemudian membentuk komando gabungan. Komando itu bernama FBCOM, American British Dutch Australian Command, yang dipimpin oleh Jenderal Sir Archibald Wavell. Pusatnya terletak di Bandung. Selang beberapa minggu, Jepang berhasil mendarat di Pulau Jawa, tepatnya di Teluk Banten pada tanggal 1 Maret 1942. Kemudian juga di Karagen, Jawa Timur, dan di Eretan, Jawa Barat. Setelah itu, 4 hari kemudian, kota Batavia jatuh ke tangan Jepang, tepatnya pada tanggal 5 Maret 1942. Setelah Jepang berhasil menguasai beberapa wilayah tersebut, akhirnya tanggal 8 Maret 1942, Belanda secara resmi menyerah kepada Jepang. Penyerahan kekuasaan Jepang oleh sekutu dilakukan pada tanggal 8 Maret 1942 melalui sebuah upacara di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Gubernur Jenderal T. Jordan Sutarkanbrook dan Jenderal Telporten menjadi wakil sekutu dalam upacara tersebut. Kemudian Jenderal Hitoshi Imamura menjadi wakil dari Jepang. Dengan berakhirnya upacara penyerahan tersebut, secara otomatis kemudian Indonesia berada di bawah jajahan Jepang. Dimulainya penjajahan Jepang di Indonesia menambah mimpi buruk masyarakat Indonesia pada waktu itu. Soalnya, politik imperialisme Jepang bukan hanya berorientasi pada eksploitasi sumber daya alamnya saja. Akan tetapi, manusia juga jadi orientasi eksploitasi mereka. Jepang melakukan eksploitasi sampai tingkat pedesaan, sumber-sumber kekayaan alam Indonesia, dan juga tenaga-tenaga masyarakat Indonesia mulai dikuras oleh Jepang. Untuk memenuhi semua keinginannya, Jepang melakukan berbagai cara, mulai dari perjanjian-perjanjian hingga cara-cara kekerasan. Tujuan kedatangan pendudukan Jepang di Indonesia. Tujuan utama Jepang menyerang Indonesia adalah untuk 1. Menaklukkan wilayah yang kaya sumber daya alam seperti minyak dan karet. Kedua, menguasai Indonesia sebagai pasar untuk produk Jepang. Ketiga, memperoleh tenaga kerja untuk membantu upaya perang Jepang. Keempat, menjadikan Indonesia sebagai daerah penghasil dan penyuplai bahan mentah dan bahan bakar bagi kehidupan industri Jepang. Kelima, menjadikan Indonesia sebagai pemasaran hasil industri Jepang. Indonesia dijadikan tempat pemasaran hasil industri Jepang karena jumlah pendudukan Indonesia sangat banyak. Keenam, menjadikan Indonesia sebagai tempat untuk mendapatkan tenaga buruh yang banyak dengan upah yang relatif murah. Situasi dan kondisi bangsa Indonesia pada zaman pendudukan Jepang. Yang pertama dari aspek sosial. Pemerintahan Jepang saat itu mencetuskan kebijakan tenaga kerja Romusa. Mungkin kamu sudah sering dengar kalau Romusa adalah sistem kerja yang paling kejam selama bangsa Indonesia ini dijajah. Tetapi, pada awalnya, pembentukan Romusa ini mendapat sambutan baik loh dari rakyat Indonesia. Justru banyak yang bersedia untuk jadi sukarelawan. Namun semua itu berubah ketika kebutuhan Jepang untuk berperang meningkat. Pengerahan Romusa menjadi sebuah keharusan, bahkan paksaan. Hal tersebut membuat rakyat kita menjadi sengsara. Kamu bayangin aja, rakyat kita dipaksa membangun semua sarana perang yang ada di Indonesia.
Selain di Indonesia, rakyat kita juga dipekerja paksakan sampai ke luar negeri. Ada yang dikirim ke Vietnam, Burma, Muang Thai, dan Malaysia. Semua dipaksa bekerja sepanjang hari, tanpa diimbangi upah dan fasilitas hidup yang layak. Akibatnya banyak dari mereka yang tidak kembali ke kampung halaman karena sudah meninggal. Selain Romusa, Jepang juga membentuk Jugunianpun. Jugunianpun adalah tenaga kerja perempuan yang direkrut dari berbagai negara Asia seperti Indonesia, Cina, dan Korea. Perempuan-perempuan ini dijadikan perempuan penghibur bagi tentara Jepang. Sekitar 200.000 perempuan Asia dipaksa menjadi Jugunianpun. Yang kedua dari aspek budaya. Dalam masyarakat Jepang, kaisar memiliki tempat tertinggi karena diyakini sebagai keturunan Dewa Matahari. Nah, Jepang berusaha menerapkan nilai-nilai kebudayaannya kepada bangsa Indonesia, tetapi langsung mendapat pertentangan dan perlawanan dari masyarakat di Indonesia. Bangsa kita hanya menyembah Sang Pencipta, yaitu Tuhan Yang Maha Esa, mana mungkin setuju memberi hormat dengan membungkukkan punggung dalam-dalam ke arah matahari terbit. Dahulu, para seniman dan media pers tidak sebebas sekarang. Pemerintah Jepang mendirikan pusat kebudayaan yang diberi nama Keimin Bunkei Shidoso. Lembaga ini yang kemudian digunakan Jepang untuk mengawasi dan mengarahkan kegiatan para seniman agar karya-karyanya tidak menyimpang dari kepentingan Jepang. Bahkan media pers pun berada di bawah pengawasan pemerintahan Jepang. Ketiga, aspek pendidikan. Sistem pendidikan Indonesia pada zaman pendudukan Jepang berbeda dengan masa pemerintahan kolonial Belanda. Pada masa pendudukan Jepang, semua kalangan dapat mengakses pendidikan, sedangkan masa Hindia Belanda, hanya kalangan atas atau bangsawan saja yang dapat mengakses. Akan tetapi, sistem pendidikan yang dibangun oleh Jepang itu memfokuskan pada kebutuhan perang. Meskipun akhirnya pendidikan dapat diakses oleh semua kalangan, tetapi secara jumlah sekolahnya menurun drastis. Dari semulanya 21.500 menjadi 13.500. Keempat, aspek ekonomi. Sewaktu Indonesia masih di bawah penjajahan Jepang, sistem ekonomi yang diterapkan adalah sistem ekonomi perang. Saat itu Jepang merasa penting untuk menguasai sumber-sumber bahan mentah dari berbagai wilayah Indonesia. Tujuan Jepang melakukan itu untuk menghadapi Perang Asia Timur Raya. Nah, wilayah-wilayah ekonomi yang sanggup memenuhi kebutuhannya sendiri atau diberi nama lingkungan kemakmuran bersama Asia Timur Raya merupakan wilayah yang masuk ke dalam struktur ekonomi yang direncanakan oleh Jepang. Kalau di bidang moneter, pemerintahan Jepang berusaha untuk mempertahankan nilai gulden Belanda. Hal itu dilakukan agar harga barang-barang yang dipertahankan sebelum perang. 5. Aspek politik dan militer. Pada masa pendudukan Jepang, pemerintahan Jepang selalu mengajak bekerja sama golongan-golongan nasionalis. Hal ini jelas berbeda dibandingkan pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Saat itu golongan nasionalis selalu dicurigai. Golongan nasionalis mau bekerja sama dengan pemerintahan Jepang karena Jepang banyak membebaskan pimpinan nasional Indonesia dari penjara, seperti Soekarno, Hatta, dan juga Sahir. Kenapa Jepang mengajak kerjasama golongan nasional Indonesia? Karena Jepang menganggap bahwa golongan nasionalis ini memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat Indonesia. Saat itu, Wakil Kepala Staf Tentara ke-16, Jenderal Harada Yoshikazu, bertemu dengan Hatta untuk menanyakan bahwa Jepang tidak ingin menjajah Indonesia, melainkan ingin membebaskan bangsa Asia. Karena itulah Hatta menerima ajakan kerjasama Jepang. Akan tetapi, Syahrir dan Dr. Cipto Manungkusumo tidak menerima tawaran kerjasama Jepang. Namun, kemudian Jepang mengeluarkan undang-undang yang terkait pada bidang politik yang justru banyak merugikan bangsa Indonesia. Kebijakan pendudukan Jepang di Indonesia. Dalam menduduki Indonesia, Jepang memiliki dua prioritas dalam menerapkan kebijakan-kebijakannya, yakni
menghapus pengaruh kolonial barat di kalangan rakyat Indonesia, memobilisasi rakyat Indonesia untuk membantu Jepang menenangkan Perang Asia Timur Raya. Untuk menarik simpati rakyat Indonesia, Jepang menggambarkan dirinya sebagai saudara tua yang membebaskan Indonesia dan wilayah kolonial lainnya dari cengkeraman kekuatan kolonial barat. Oleh karena itu, Jepang menyebarluaskan propaganda Gerakan 3A serta Pusat Tenaga Rakyat atau PUTRA. Selain itu, Jepang merombak sistem pemerintahan mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat lokal, membuka kesempatan pendidikan untuk semua kalangan, tidak hanya bagi golongan priai, serta mewajibkan pengibaran bendera Jepang, penggunaan sistem kalender Jepang, menyanyikan Kimigayo dalam hari-hari besar, dan merayakan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Dalam memobilisasi tenaga bangsa Indonesia, Jepang melakukan beberapa upaya, mulai dari yang bermanfaat bagi bangsa Indonesia sampai yang brutal. Untuk membantu menutupi kekurangan personil tentara Jepang, Jepang mendirikan organisasi-organisasi seperti Seinendan, Keibodan, Heiho, dan yang paling buruk Romusa, yang tidak lebih dari pekerja paksa. Keuntungan pendudukan Jepang di Indonesia antara lain: 1. Memindahkan peran Belanda dari fungsi administrasi dan menempatkan orang Indonesia untuk menempati posisi itu yang tidak bisa didapatkan pada masa pemerintahan kolonial. Yang kedua, penggunaan bahasa Indonesia menjadi semakin luas, seperti di sekolah-sekolah dan administrasi pemerintahan, terutama akibat kesulitan mempelajari bahasa Jepang dalam waktu yang sangat singkat. Yang ketiga, Indonesia mengenal kemiliteran. Para pemuda diperkenalkan dengan latihan-latihan militer oleh Jepang, terutama ditunjukkan untuk mendukung kepentingan perang Jepang. Yang keempat, pemimpin nasionalis yang dipenjara pada masa pemerintahan Hindia Belanda dibedakan oleh Jepang dengan kondisi untuk mendukung perang Jepang. Kerugian yang dirasakan bangsa Indonesia akibat pendudukan Jepang di Indonesia antara lain: 1. Banyaknya masyarakat Indonesia yang tewas karena diberlakukannya Romusa. Yang kedua, krisis ekonomi di Indonesia yang parah sekali sehingga tidak memungkinkan Indonesia untuk berkembang. Yang ketiga, rasa trauma yang dirasakan oleh penduduk Indonesia. Dampak pendudukan Jepang. Yang pertama ada dampak politik. Ketika pertama datang ke Indonesia, Jepang disambut gembira oleh rakyat tanah air. Jepang mengenalkan dirinya sebagai saudara tua dan pembebas Asia dari kapitalisme dan imperialisme bangsa Eropa. Bendera merah putih dan lagu Indonesia Raya yang tadinya dilarang oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda diizinkan oleh Jepang. Setiap pagi, lagu Indonesia Raya diputar di radio. Bendera merah putih juga dikibarkan di samping bendera Jepang. Namun itu hanya berlangsung sesaat. Tak berapa lama, Jepang malah melarang pemutaran Indonesia Raya dan pengibaran merah putih. Rakyat juga diwajibkan untuk seikere. Seikere adalah penghormatan setiap pagi pada Tenno Heika, Kaisar Jepang, dengan cara membungkuk ke arah Tokyo. Media komunikasi seperti surat kabar, majalah, kantor berita, radio, film, dan pertunjukan sandiwara dibatasi dan diawasi ketat. Saluran-saluran itu hanya digunakan untuk propaganda yang menguntungkan Jepang. Jepang kemudian membatasi pergerakan politik masyarakat. Masyarakat diizinkan berorganisasi, namun hanya untuk kepentingan perang Jepang. Beberapa organisasi yang berfokus pada kemerdekaan akhirnya dibubarkan Jepang. Contohnya PUTRA dan MIAI. Selama menduduki Indonesia, Jepang memberlakukan sistem pemerintahan militer. Seluruh kegiatan masyarakat hingga ke tingkat rukun tetangga dikendalikan dan diawasi oleh Jepang. Penduduk setempat akan dibina sedemikian rupa sehingga mempunyai kepercayaan kepada pasukan-pasukan Jepang. Dengan demikian, gerakan-gerakan kemerdekaan pendudukan setempat akan dicegah.
Ketika propaganda tak berhasil, tentara Jepang menggunakan kekerasan. Tenaga rakyat diperas. Yang paling menderita adalah Romusa, para pekerja paksa. Kebanyakan mereka adalah warga desa yang dipekerjakan secara paksa untuk membangun pangkalan militer, benteng pertahanan, jalan kereta api, dan kepentingan perang lainnya. Selanjutnya ada dampak ekonomi dan sosial. Jepang berencana menguasai seluruh sumber daya Asia Tenggara atau yang mereka sebut wilayah selatan. Di Indonesia, Jepang menguasai kilang minyak. Minyak bumi dimanfaatkan Jepang untuk kepentingan perangnya. Dalam upayanya merebut Indonesia dari Belanda, sejumlah objek vital dan bangunan dihancurkan. Akibatnya, pada awal kependudukan Jepang, perekonomian lumpuh. Indonesia yang tadinya baik-baik saja harus hidup dalam bayang-bayang perang Jepang. Pemerintah Jepang menyita harta milik Belanda atau harta yang dimodali Belanda. Harta itu meliputi perkebunan, bank, pabrik, pertambangan, listrik, telekomunikasi, dan perusahaan transformasi. Rakyat yang hidup pada masa pendudukan Jepang sangat menderita. Harta pribadi mereka diminta untuk membiayai perang Jepang. Jumlah gelandangan bertambah di kota-kota besar seperti Batavia, Bandung, Semarang, dan Surabaya. Tak jarang mereka mati kelaparan di jalan atau bawah jembatan. Pasar gelap tumbuh di kota-kota besar. Akibatnya, barang-barang keperluan sulit didapatkan dan semakin sedikit jumlahnya. Para perempuan yang juga dipaksa untuk melayani tentara Jepang. Mereka disebut Jugunianfun atau wanita penghibur yang mengikuti tentara. Nama resminya adalah Teishintai atau barisan sukarela penyumbang tubuh. Di desa, hasil ternak dan hasil tani rakyat pun diambil oleh pemerintah Jepang. Para petani yang tadinya hidup baik-baik saja dijadikan romusa. Akibatnya, ladang dan kebun tak terurus. Rakyat hanya makan seadanya, seperti ubi-ubian, daun-daunan. Tak cuma pangan, urusan sandang pun jadi masalah. Sebelumnya, urusan sandang sangat bergantung pada impor dari Belanda. Selain itu, tanaman kapas terbengkalai dan gagal panen. Akibatnya, rakyat yang tak mempunyai pakaian yang layak. Banyak yang hanya memakai karung hingga lembaran karet mentah. Untuk mengatasi kekurangan sandang, Jepang memaksa petani menanam kapas dan membuka usaha konveksi. Bahkan pada April 1944, sempat diadakan pekan pengumpulan pakaian untuk rakyat jelata. Penyakit kudis dan TBC mewabah. Banyak yang meninggal dalam kondisi mengenaskan. Kehidupan pada era pendudukan Jepang adalah yang terburuk sepanjang sejarah Indonesia. Akhir pendudukan Jepang di Indonesia. Akhir kependudukan Jepang di Indonesia berawal dari dua kota besar di Jepang, yakni Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 Agustus 1945 yang mengakibatkan konsentrasi Jepang terhadap Indonesia goyah dan Jepang pun mengalihkan perhatiannya ke negara sendiri. Pada tanggal 11 Agustus 1945, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Widyodiningrat pergi ke Dalat untuk membicarakan kemerdekaan yang sudah dijanjikan oleh pihak Jepang terhadap Indonesia. Lalu pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu sehingga terjadi kekosongan pemerintahan. Keraguan golongan tua. Setelah Jepang menyerah, terjadi kekosongan pemerintahan. Ini menjadi peluang emas bagi bangsa Indonesia untuk merdeka. Namun, golongan tua ragu-ragu dalam mengambil keputusan tentang rencana proklamasi bagi Indonesia, karena mereka ingin menunggu tindakan dari Jepang masalah pelaksanaan proklamasi. Keinginan golongan muda justru menginginkan proklamasi harus diselenggarakan secepatnya dan tak usah menunggu kepastian dari Jepang.
Karena perbedaan pendapat antara golongan muda dan tua, terjadilah perselisihan. Golongan muda membawa golongan tua dengan dalih menghadirkan golongan tua dari pemberontakan peta dan hei-ho. Sebenarnya tujuan mereka adalah mendesak golongan tua untuk segera memproklamasikan Indonesia. Tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10, teks proklamasi dibacakan dan Indonesia pun merdeka. Hore! Jadi kesimpulan dari materi yang berjudul Pendudukan Jepang di Indonesia adalah masa pendudukan Jepang di Indonesia awalnya disambut baik karena Jepang juga memperboleh umat Islam beribadah haji. Namun lama-kelamaan Jepang mulai menguras sumber daya alam di Indonesia untuk kepentingan perang. Dengan adanya Romosa, banyak sumber daya manusia yang dikirim untuk kerja paksa. Itu sebabnya banyak yang mengalami gizi buruk sehingga tewas. Pemuda yang sehat di desa atau kota pun berkurang, sehingga membawa kesengsaraan. Namun, di sisi lain, adanya badan semi militer bentuk Jepang sangat membantu Indonesia dalam membentuk kekuatan untuk mempersiapkan diri menuju kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Saya selaku ketua kelompok memohon maaf bila ada tutur kata yang salah dan kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi